Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan kalian pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 10 tentang struktur pasar. Nah, di sini siapa nih yang belum tahu apa itu pasar? Saya yakin semuanya sudah pernah atau sudah mengetahui apa yang namanya pasar. Nah, bersama saya Bu Eli Kusumarno, yuk kita mulai materinya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa sih yang sedang terjadi pada gambar tersebut? Nah, pada gambar tersebut kita dapat melihat ibu-ibu yang sedang sibuk untuk memilih barang apa yang mau mereka beli. Ya kan? Lihat, ada yang sedang memilih sayur mayur, ada yang sedang bingung mau membeli apa. Nah, jadi apa yang kalian ketahui tentang pasar? Baik, apa sih yang akan kita bahas tentang pasar pada pertemuan kita kali ini? Yang pertama, jelas kita akan membahas tentang pengertian pasar. Yang kedua, peranan dan fungsi pasar. Yang ketiga adalah jenis-jenis pasar. Dan yang keempat adalah tentang pasar input dan pasar output. Perhatikan gambar berikut. Sebelum kita melanjutkan materinya, saya ingin bertanya kepada kalian. Di sini, ketika kalian membutuhkan barang atau jasa, contoh kalian mau membeli sabun, karena sabun di rumah sudah habis, kalian mau pergi ke toko terdekat. Apakah toko yang kalian datangi itu bisa disebut pasar? Kita bahas yuk. Perhatikan gambar berikut. Di situ kita dapat melihat sebuah gambar minimarket yang sangat terkenal ya, karena setiap hari pasti kita pergi ke sana untuk membeli kebutuhan. Ada Alfamart. Kalau teman-teman bilang Alfamart itu minimarket, Bu, bukan pasar. Benarkah? Apa benar begitu? Kemudian gambar yang kedua ada toko kelontong. Biasanya kita jumpai di sekitar rumah kita. Toko kelontong ini menjual beraneka barang, bermacam-macam, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kemudian makanan ringan, itu yang biasanya kita jumpai ketika pergi ke toko kelontong. Yang ketiga, nah ini adalah favorit dari kita semua pada zaman sekarang. Perkembangan teknologi yang semakin canggih itu membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan barang dan jasa lewat aplikasi-aplikasi online khusus untuk belanja. Salah satu contohnya yang sangat terkenal dan sering kita gunakan adalah Shopee. Benar apa enggak? Nah, dari ketiga gambar yang sudah saya tampilkan tadi, apakah dari Alfamart, toko kelontong, kemudian Shopee, apakah ketiganya bisa kita sebut sebagai pasar? Ayo, coba kita lanjut ya untuk mengetahui apakah Alfamart, toko kelontong, dan juga Shopee bisa kita sebut sebagai pasar.
Ada yang tahu pasar itu apa? Coba, siapa yang tahu? Nah, biasanya teman-teman kalau ditanya tentang pasar selalu bilang, apa sih pasar itu? Pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli dong. Iya enggak? Benar? Benar, itu enggak salah. Pasar memang pada hakikatnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, tidak salah kok. Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju membuat pengertian pasar semakin luas. Bener apa enggak? Kita bisa lihat ilustrasi yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 3 gambar. Ada Alfamart, ada toko kelontong, ada Shopee. Coba, saya mau bercerita sedikit. Pada zaman dulu atau dulu sebelum teknologi secanggih sekarang, masyarakat itu menyebut pasar itu ya tempat ramai, di mana di situ dijual barang dan jasa. Kemudian kita datang ke tempat itu untuk membeli barang. Nah, itu namanya pasar. Contoh, kita pergi ke pasar tradisional. Di sana kita bisa melihat beraneka ragam barang yang dijual oleh penjual. Kemudian kita membeli barang itu. Itu namanya pasar. Itu kalau teknologi belum berkembang ya. Namun sekarang semuanya sudah canggih. Tanpa harus pergi kemana saja kita bisa mendapatkan barang dengan hanya sekali klik. Tinggal pilih-pilih di handphone. Kemudian sudah cocok, kita beli, melakukan transaksi. Itu sudah bisa disebut sebagai pasar loh. Nah, yuk kita lanjut supaya kalian lebih mengerti tentang apa sih pasar itu sekarang. Lalu sebenarnya apa pasar itu? Jadi, pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli oleh pihak penjual dan pembeli, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari pengertian pasar ini ada 3 kata kunci yang bisa kita pegang. Yang pertama adalah transaksi. Bisa disebut sebagai pasar jika terjadi transaksi. Transaksi apa? Yang kedua adalah jual beli. Transaksi jual beli. Kemudian transaksi jual beli itu terjadi secara apa? Secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di sana terjadi transaksi jual beli, ada kesepakatan. Nah, ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dikatakan langsung ketika kita bertemu langsung dengan penjualnya. Tetapi dikatakan tidak langsung ketika kita membeli secara online atau melalui sambungan telepon. Sekarang zaman sudah canggih ya. Jadi kita tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk membeli barang dan jasa. Kita cukup memanfaatkan teknologi handphone Android yang sudah canggih. Bener apa enggak? Tinggal buka Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli.com, dan marketplace lainnya untuk menemukan barang yang kita butuhkan. Kemudian kita tinggal klik, pilih-pilih mana yang mau kita beli. Kemudian beres, kita tunggu barang datang sampai rumah. Itu ya. Nah, kita lanjut ya. Sekarang apa sih yang perlu kita ketahui tentang pasar?
Yang pertama adalah tentang peranan pasar. Di sini peranan pasar dalam perekonomian meliputi peran bagi produsen, peran bagi konsumen, dan peran bagi pembangunan. Kemudian fungsi pasar. Fungsi pasar meliputi sebagai sarana distributor, kemudian pembentuk harga, sarana promosi. Nah, itu adalah peranan pasar dan fungsi pasar. Supaya lebih jelas, kita akan membahasnya lebih mendalam ya tentang peranan pasar dan fungsi pasar. Peranan pasar dalam perekonomian yang pertama bagi produsen. Bagi produsen, pasar sebagai tempat menjual hasil produksinya. Jadi barang atau jasa yang sudah dihasilkan oleh produsen itu dijual melalui pasar supaya bisa dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian yang kedua sebagai sarana promosi. Jadi pasar ini bisa berperan sebagai sarana promosi bagi pihak produsen untuk menunjukkan keunggulan dari barang-barang yang mereka tawarkan. Yang ketiga, pasar menjadi tempat produsen untuk mendapatkan faktor-faktor produksi sebagai penunjang kegiatan produksi mereka. Itu adalah peranan pasar bagi produsen. Yang kedua adalah peranan pasar bagi konsumen. Yang pertama, membeli barang dan jasa. Jadi, pasar itu adalah tempat membeli barang dan jasa oleh konsumen. Berikutnya, pasar bisa menjadi tempat untuk menawarkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Yang ketiga, peranan pasar sebagai penunjang pembangunan. Apa sih maksudnya? Jadi pasar di sini itu dapat menunjang kegiatan pembangunan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Itu adalah peranan pasar dalam perekonomian. Kita lanjut ya ke fungsi pasar. Yuk. Nah, fungsi pasar dalam perekonomian yang pertama adalah sebagai distributor, yakni sebagai sarana distribusi faktor produksi maupun hasil produksi dan hasil distribusi. Itu adalah fungsi pasar sebagai sarana distributor. Yang kedua adalah tempat pembentuk harga. Ketika kita pergi ke pasar untuk membeli barang, pasti kita akan melakukan kegiatan yang namanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Contohnya seperti ini. Ketika saya mau pergi ke pasar untuk membeli buah semangka misalnya, saya mendatangi penjual buahnya. Kemudian saya tanyakan, harga per kilonya berapa, Pak? Kemudian penjualnya menjawab, per kilonya 15.000, Bu. Ah, kemahalan itu, Pak. Gimana kalau 10.000 aja per kilo? Nggak boleh, Bu. Itu kan baru. Nggak ada untung buat saya. Ini aja, Ibu tak kasih 12.000 per kilo. Mau nggak? Oke, baik, Pak. 12.000 per kilo ya. Saya ambil yang ini. Tolong ditimbangkan. Nah, ketika sudah terjadi kesepakatan antara saya sebagai pembeli dan penjual dengan harga semangka yang 12.000 per kilo itu menunjukkan bahwa pasar itu sebagai tempat pembentukan harga. Sudah paham ya?
Kemudian yang ketiga sebagai sarana promosi, yaitu tempat memperkenalkan dan menginformasikan keunggulan barang yang akan dijual. Di mana lagi tempatnya kalau bukan pasar, kalau kita mau menjual barang atau jasa yang sudah kita produksi. Jadi pasar ini benar-benar sebagai tempat promosi barang atau jasa yang sudah dihasilkan oleh pihak produsen. Itu tadi ya tentang fungsi pasar dalam perekonomian. Bagaimana? Sudah paham tentang pengertian pasar, peranan dan fungsi pasar? Sudah paham ya? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis pasar. Pasti kalian semua sudah tahu ya bahwa pasar itu beraneka ragam jenisnya. Nah, kita bahas di sini ya, satu persatu. Nah, karena masih banyak yang belum kalian ketahui, yuk kita bahas satu persatu. Jenis-jenis pasar. Salah satunya jenis pasar adalah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kalau berbicara tentang pasar persaingan sempurna, maka di sini jumlah penjual dan pembeli itu sama banyaknya. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Kemudian barangnya itu homogen, itu adalah pasar persaingan sempurna. Tetapi kalau zaman sekarang berbicara tentang pasar persaingan sempurna itu sudah tidak ada ya. Jadi kita bahas ke pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi pasar monopoli, kemudian pasar duopoli, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat adalah pasar monopolistik, yang kelima adalah pasar monopsoni, dan yang keenam adalah pasar oligopsoni. Ini adalah jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Supaya lebih jelas lagi tentang pembahasan jenis-jenis pasar ini, kita bahas satu-satu yuk, supaya kalian lebih memahami tentang apa sih itu pasar monopoli, apa sih pasar monopolistik, pasar oligopoli. Kita lanjut ya. Kita bahas mulai dari pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari satu penjual, tetapi memiliki banyak pembeli. Jadi di pasar monopoli ini produsennya cuma satu-satunya produsen, tetapi pembelinya sangat banyak. Contohnya adalah PT PLN atau Persero, Perusahaan Listrik Nasional. Jadi apakah kalian pernah menjumpai perusahaan listrik selain PLN? Pasti belum pernah ya, karena memang hanya ada satu di negara kita, yaitu PT PLN, yang harus menyediakan kebutuhan listrik bagi seluruh warga negara Indonesia. Loh, kok bisa Bu ya, hanya PLN saja yang menjadi produsennya? Nah, kita bahas ciri-ciri dari pasar monopoli ya. Yang pertama, tidak adanya barang pengganti. Jadi,
Kenapa kok PT PLN ini menjadi satu-satunya perusahaan listrik? Karena sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan listrik ini itu tidak ada penggantinya. Jadi dikuasai oleh negara atau BUMN. Karena statusnya BUMN, maka hanya ada satu penjual dan pembelinya sangat banyak. Kemudian adanya hambatan masuk pasar. Karena barangnya itu langka, pasti membutuhkan biaya yang sangat besar ketika ada pihak lain atau produsen lain yang mencoba untuk masuk ke pasar ini. Selain itu, adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi itu juga dapat menghambat produsen lain yang mau ikut serta pada pasar monopoli ini. Kemudian yang keempat adalah penjual sebagai penentu harga. Karena produsennya itu cuma satu, maka mau tidak mau harga ditetapkan oleh produsen. Karena mereka satu-satunya penjual, jadi mereka mempunyai kuasa untuk menentukan harga. Tetapi kembali lagi karena ini bentuknya BUMN, maka harus disesuaikan. Baik, itu adalah penjelasan tentang pasar monopoli. Yang kedua adalah pasar duopoli. Pasar duopoli adalah pasar yang terdiri dari dua penjual. Ciri-cirinya kekuatan monopoli yang signifikan, tingkat persaingannya sengit, adanya hambatan masuk pasar. Contoh dari pasar duopoli ini adalah kalau di bidang teknologi elektronik itu elektronik informasi ya, itu adalah Android dan iOS. Rata-rata konsumen itu punya handphone ya, handphone yang modern atau yang keluaran sekarang itu kalau tidak pakai Android ya pakai iOS. Itu menunjukkan bahwa mereka berada di pasar duopoli. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang jumlah produsennya tidak sebanding dengan jumlah pembelinya. Itu ya. Contohnya bisa kalian lihat di gambar, itu ada perusahaan semen. Kemudian ada perusahaan rokok, ada perusahaan air mineral, ada perusahaan sepeda motor. Kita bahas ya. Contoh pertama adalah perusahaan semen. Di Indonesia yang kita ketahui itu ada 3 perusahaan semen besar. Yang pertama adalah Semen Gresik. Kemudian ada 3 Roda. Kemudian ada Holcim. Benar enggak? Tetapi yang membutuhkan semen itu adalah banyak sekali. Hampir seluruh masyarakat di Indonesia itu membutuhkan semen, tapi produsennya cuma 3. Itu adalah salah satu contoh dari pasar oligopoli. Loh, kenapa ya Bu ya? Nah, kita bahas ciri-cirinya ya. Yang pertama memiliki 2 produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen atau sama. Yang ketiga, harga barang hampir sama. Itu adalah ciri-ciri dari pasar oligopoli. Kemudian produsen baru juga sulit untuk masuk ke pasar ini. Karena masing-masing perusahaan itu sudah punya brand, sudah punya nama, sudah punya image di masyarakat. Jadi ketika ada produsen baru yang mau masuk ke pasar ini, mereka itu tentu akan sulit untuk menarik konsumen membeli barang yang mereka tawarkan. Karena konsumen itu sudah punya image-nya masing-masing pada barang yang akan mereka beli. Itu adalah pasar oligopoli.
Kemudian ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang terdiri dari banyak produsen yang hampir berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Jadi di pasar monopolistik ini produknya hampir sama, cuma ada perbedaan. Contohnya di gambar ada McDonald's, KFC, kemudian Burger King. Itu kan yang dijual barang-barangnya itu kan hampir sama, tapi berbeda. Itu adalah pasar monopolistik. Ciri-cirinya yang pertama, jumlah produsennya sangat banyak. Penikmat atau peminat dari pasar monopolistik ini sangat besar. Kemudian adanya diversiasi produk. Kemudian produsen bebas keluar masuk pasar, tidak adanya hambatan. Terserah siapapun bisa ikut masuk di pasar monopolistik. Nah, yang paling penting di pasar monopolistik ini untuk menentukan keberhasilan adalah promosi. Jadi promosi di sini itu menjadi penting untuk atau supaya barang yang dijual itu menjadi laku di pasaran. Itu ya, tentang pasar monopolistik. Kemudian ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni itu adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau juga lebih pembeli yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau juga berperan sebagai pembeli tunggal atas suatu barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Jadi itu adalah pengertian pasar oligopsoni. Ciri-cirinya, terdapat beberapa pembeli, kemudian pembeli adalah distributor. Produknya adalah bahan mentah. Harga produk cenderung stabil. Itu adalah ciri-ciri dari pasar oligopsoni. Dan yang terakhir dari pasar persaingan tidak sempurna ini adalah monopsoni. Pasar monopsoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Contohnya seperti pasar sapi ini. Peternakan sapi ya yang menghasilkan susu. Kemudian ciri-cirinya, jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Harga ditentukan pembeli. Produknya adalah bahan mentah. Pendapatan tidak merata dan sering terjadi perselisihan. Itu adalah jenis-jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Bagaimana? Sudah paham? Mau lanjut ke materi selanjutnya? Mari kita bahas. Baik, kalau tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh tentang jenis-jenis pasar. Yang pertama ada pasar modern dan pasar tradisional. Ketika kita berbicara tentang pasar modern, pasti sudah tidak asing lagi ya. Contohnya seperti supermarket, Indomaret, Alfamart, kemudian Giant, Superindo, Mall, itu adalah pasar modern. Tetapi kalau pasar tradisional itu lebih ke pasar yang menyediakan kebutuhan kita sehari-hari secara tradisional atau tempatnya tidak sebagus dari pasar modern. Yang kedua ada pasar harian, pasar mingguan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Kalau pasar harian berarti mereka pasar ini beroperasi setiap hari. Kalau mingguan biasanya pasar beroperasi setiap hari Minggu. Kalau tahunan berarti pasarnya 1 tahun sekali. Kalau temporer berarti pasar ini buka tutup tergantung dari penjualnya. Yang ketiga adalah pasar nyata dan tidak nyata. Ada ya pasar tidak nyata. Nah, maksudnya di sini pasar tidak nyata itu seperti pasar modal,
pasar tenaga kerja, pasar faktor produksi, itu adalah pasar tidak nyata. Bagaimana? Masih kurang tentang jenis-jenis pasar? Kita lanjut ya materinya. Tentang pasar input dan pasar output. Perbandingan pasar input dan pasar output. Ciri-ciri dari pasar input yang pertama adalah penawaran berasal dari konsumen atau masyarakat. Kemudian permintaan berasal dari produsen atau pengusaha. Yang ketiga, menawarkan faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Kemudian yang keempat, hasil yang diperoleh itu berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan laba. Itu adalah ciri-ciri dari pasar input. Kalau pasar output berarti penawaran berasal dari produsen atau pengusaha. Kemudian permintaan berasal dari konsumen atau masyarakat. Yang ditawarkan adalah barang hasil produksi, bisa berupa barang jadi maupun setengah jadi. Hasil yang diperoleh berupa uang hasil penjualan barang. Nah, ini adalah perbedaan atau perbandingan antara pasar input dan pasar output. Bagaimana teman-teman? Sudah paham materi tentang pasar? Saya harap kalian sudah memahami dengan baik ya tentang materi yang sudah kita bahas hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau mengikuti penjelasan saya tentang pasar. Jangan bosan ya untuk belajar ekonomi. Tetap semangat meskipun kita dalam kondisi pandemi. Terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.